Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Kembali lagi bersama saya, Kafka Mutiakari dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 4, kelas A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teknik analisis data dengan metode hermeneutika yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi teks untuk menentukan makna yang tersembunyi. Hermeneutika banyak digunakan dalam studi sastra, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam teknik analisis data dengan metode ini, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari hermeneutika. Hermeneutika berasal dari kata Yunani yaitu hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Secara umum, hermeneutika adalah seni dan teori interpretasi, terutama terhadap teks tertulis. Menurut Hans-Georg Gadamer, salah satu tokoh penting dalam hermeneutika modern, interpretasi tidak hanya bergantung pada teks itu sendiri, tetapi juga pada pengalaman konteks dan pemahaman awal dari peneliti. Dalam penelitian kualitatif, hermeneutika digunakan untuk memahami bagaimana suatu makna dibentuk dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Berikut beberapa tokoh utama dalam perkembangan hermeneutika antara lain. Yang pertama ada Friedrich Schleiermacher 1768 sampai 1834 mengembangkan pendekatan hermeneutika umum yang berusaha memahami teks melalui rekonstruksi pemikiran penulis. Yang kedua, Wilhelm Dilthey 1833 sampai 1911 memperkenalkan hermeneutika dalam ilmu sosial dan sejarah. Baginya, memahami teks adalah memahami pengalaman manusia yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, Hans-Georg Gadamer 1900 sampai 2002 mengembangkan konsep lingkaran hermeneutika, di mana pemahaman terjadi melalui hubungan antara prapemahaman dan teks. Yang keempat, Paul Ricoeur 1913 sampai 2005 menekankan pentingnya simbol dan metafora dalam interpretasi teks. Dengan memahami pemikiran para tokoh ini, kita dapat melihat bagaimana hermeneutika berkembang menjadi metode analisis yang kuat dalam penelitian. Untuk melakukan analisis data dengan metode hermeneutika, kita perlu beberapa tahapan utama. Yang pertama, identifikasi teks. Teks bisa berupa buku, dokumen, sejarah, wawancara, atau data kualitatif lainnya. Pastikan teks relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, prapemahaman. Sebelum membaca teks, peneliti harus menyadari bahwa ia memiliki prapemahaman atau pengetahuan awal tentang subjek. Prapemahaman ini akan memengaruhi cara peneliti menafsirkan teks. Yang ketiga, pembacaan mendalam atau close reading. Baca teks secara perlahan dan cermat. Identifikasi kata-kata kunci, simbol, dan konsep penting. Kemudian yang keempat, lingkaran hermeneutika. Proses pemahaman bersifat siklis. Peneliti membaca teks menghubungkannya dengan pengalaman dan teori. Kemudian kembali membaca dengan pemahaman yang baru. Kemudian yang kelima ada analisis konstekstual. Teks tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks sejarah, budaya, dan sosialnya. Perhatikan latar belakang penulis dan situasi saat teks ditulis. Dan yang keenam, interpretasi dan makna. Hasil akhir dari analisis hermeneutika adalah interpretasi yang kaya makna. Peneliti harus menjelaskan bagaimana makna-makna ini muncul dan bagaimana relevansinya dengan penelitian. Selanjutnya, ada beberapa contoh bagaimana metode hermeneutika diterapkan dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, studi sastra. Menafsirkan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Menggunakan hermeneutika untuk memahami pesan sosial dan pendidikan dalam cerita. Yang kedua, studi sejarah. Menganalisis teks pidato Bung Karno tentang kemerdekaan. Memahami makna pidato dalam konteks politik dan sosial saat itu. Yang ketiga, studi agama.
Menafsirkan kitab suci dengan melihat konteks sejarah dan budaya, menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami ajaran dalam konteks modern. Meskipun sangat bermanfaat, metode hermeneutika juga memiliki beberapa tantangan, seperti berikut. Yang pertama, subjektivitas peneliti. Interpretasi bisa dipengaruhi oleh pandangan pribadi, namun memiliki solusi yaitu gunakan triangulasi data dan refleksi kritis. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konteks. Memahami teks lama atau dalam bahasa asing bisa menantang. Solusinya, gunakan sumber sekunder dan ahli dalam bidang terkait. Yang ketiga, lingkaran hermeneutika yang tidak berujung. Proses pemahaman bisa berlangsung terus-menerus tanpa titik akhir. Solusinya, tetapkan batasan dalam penelitian. Kemudian, lingkaran hermeneutika menggambarkan bagaimana pemahaman terhadap satu teks berkembang secara bertahap dan berulang. Konsep ini menyatakan bahwa pemahaman tidak terjadi dalam satu kali baca, tetapi melalui siklus antara bagian dan keseluruhan. Mari kita lihat bagaimana proses ini bekerja. Yang pertama, memahami bagian dalam hubungannya dengan keseluruhan. Ketika kita membaca satu bagian teks, kita harus melihat bagaimana bagian ini berkontribusi terhadap makna keseluruhan teks. Misalnya, dalam sebuah novel, satu bab tidak bisa dipahami tanpa melihat bagaimana bab itu terkait dengan cerita secara keseluruhan. Yang kedua, memahami keseluruhan dalam hubungannya dengan bagian sebaliknya. Untuk memahami keseluruhan teks, kita harus memperhatikan detail-detail di dalamnya. Pemahaman awal kita akan teks mungkin berubah setelah kita mendalami bagian-bagiannya lebih dalam. Yang ketiga, siklus yang terus berulang. Kita terus bergerak bolak-balik antara bagian dan keseluruhannya. Setiap kali kita membaca ulang, kita mungkin menemukan makna baru yang sebelumnya tidak kita sadari. Misalnya, kita meneliti pidato Presiden Soekarno tentang kemerdekaan Indonesia. Langkah pertama, kita harus membaca seluruh pidato untuk mendapatkan pemahaman awal. Yang kedua, kita menganalisis bagian-bagian spesifik seperti metafora atau referensi sejarah yang digunakan. Langkah ketiga, kita kembali melihat keseluruhan pidato dengan pemahaman yang lebih dalam, mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen kecil ini berkontribusi pada pesan utama. Langkah keempat, kita bisa membaca ulang teks dan menemukan perspektif baru yang mungkin terlewat sebelumnya. Proses ini bisa berlangsung berkali-kali dan itulah yang disebut sebagai lingkaran hermeneutika. Dalam hermeneutika modern, Hans-Georg Gadamer adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Ia memperkenalkan konsep fusi cakrawala atau fusion of horizons. Menurut Gadamer, setiap orang memiliki cakrawala pemahaman yang dibentuk oleh pengalaman, budaya, dan latar belakang mereka. Saat kita menafsirkan teks, kita bertemu dengan cakrawala pemahaman penulisnya. Fusi cakrawala terjadi ketika pemahaman kita bertemu dengan pemahaman yang terkandung dalam teks, sehingga tercipta makna baru. Misalkan kita meneliti puisi Chairil Anwar. Cakrawala kita membaca puisi dari perspektif zaman sekarang dengan pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Cakrawala penulis yaitu Chairil Anwar menulis di zaman kolonial dengan semangat perjuangan yang khas pada masanya. Fusi cakrawala dengan menghubungkan pemahaman kita dan konteks sejarah Chairil Anwar, kita mendapatkan makna baru yang lebih dalam dari puisi tersebut.
Konsep ini mengajarkan kita bahwa tidak ada pemahaman yang benar-benar objektif. Interpretasi kita selalu dipengaruhi oleh pengalaman dan perspektif kita sendiri. Perbandingan hermeneutika dengan metode lain. Yang pertama, pada aspek fokus analisis. Hermeneutika menggunakan makna dalam teks. Fenomenologi menggunakan pengalaman individu dan pada grounded theory menggunakan pola yang muncul dari data. Yang kedua yaitu pada aspek pendek. Pada metode hermeneutika menggunakan pendekatan interpretatif. Pada metode fenomenal menggunakan pendekatan deskripsif dan pada metode grounded theory menggunakan pendekatan induktif. Dan yang terakhir pada aspek hasil akhir. Metode hermeneutika menggunakan pemahaman mendalam tentang teks, sedangkan pada metode fenomenologi menggunakan deskripsi fenomena, dan metode grounded theory menggunakan teori yang muncul dari data. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa hermeneutika lebih menekankan pada interpretasi teks, sementara metode lain seperti fenomenologi lebih menyoroti pengalaman langsung individu. Jenis data yang cocok untuk analisis hermeneutika yaitu teks sastra seperti novel, puisi, atau drama. Kemudian dokumen sejarah, wawancara mendalam, artikel filsafat dan teori sosial, kemudian teks agama dan budaya. Salah satu tantangan dalam hermeneutika adalah memastikan bahwa interpretasi kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu, kita bisa menggunakan beberapa teknik validasi berikut. Yang pertama, triangulasi. Menggunakan berbagai sumber data atau teori untuk memperkuat interpretasi. Contohnya, jika kita meneliti sebuah pidato, kita bisa membandingkannya dengan dokumen sejarah atau wawancara dengan sejarawan. Kemudian yang kedua, refleksi kritis. Peneliti harus mengkritisi pemahamannya sendiri dan menyadari bias yang mungkin muncul. Misalnya, kita bisa mintakan sejawat untuk memberikan masukan terhadap analisis kita. Kemudian yang ketiga yaitu member checking. Mengonfirmasi interpretasi kita dengan orang yang terlibat dalam peneliti. Contohnya, dalam wawancara, kita bisa meminta responden untuk meninjau hasil interpretasi kita. Dengan teknik ini, kita bisa meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian kita. Studi kasus seperti analisis hermeneutika dalam penelitian sosial dengan judul penelitian makna kemerdekaan dalam pidato Presiden Soekarno. Yang pertama, identifikasi teks. Menggunakan teks pidato Soekarno pada 17 Agustus 1945 sebagai sumber utama. Yang kedua, pra-pemahaman. Peneliti memiliki pemahaman awal tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembacaan mendalam. Menandai bagian penting dalam pidato seperti istilah revolusi dan nasionalisme. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai teknik analisis data metode hermeneutika. Mungkin sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.